Pemirsa, harga minyak goreng kini masih cenderung tinggi. Kelangkaan dan masalah harga yang tidak kunjung bisa teratasi oleh Kementerian Perdagangan ini membuat masyarakat gerah dan geram. Apalagi mendekati bulan suci Ramadan. Terakhir pemirsa, Presiden Joko Widodo pun sampai turun gunung memeriksa persoalan minyak goreng dengan menanyakan langsung kepada pedagang. Kita simak videonya berikut ini. Berapa ini? Oh, baru tadi pagi. Tapi dijual berapa kali di sini? Kalau yang dari terang itu 28.000. Kalau yang dari terang itu 14.000. 14.000. Oke, iya. Udah. Kasih. Tapi nanti datang lagi dengan kapan? Oke. 20 Pak. 20 Pak. 20 ya? Oh, tapi selalu ada. Pasti Pak. Ini sudah banyak. Itu baru Tetap. Baru? 20? Iya, saya beli di 20 juta. Oh, mantap. Tidak mahal. Berapa? Itu 18. Itu lebih sedikit. Yang kali semua. Oh, iya. Berarti barangnya ada, hanya harganya yang anu. Ada tapi ada Pak. Lambat. Lambat. Kadang iya nanti tuh agak habis lama lagi gitu Pak. Enggak. Di satu sisi minyak gorengnya tidak ada, tapi di sisi lain minyak gorengnya ada tetapi harganya cukup mahal dan pengirimannya pun juga terbilang lambat menurut pedagangnya. Nah pemirsa, sebetulnya minyak goreng ini langka sejak kapan dan mengalami kenaikan harga sejak kapan? Kita akan lihat track record ke belakang, kita akan lihat datanya pertama pemirsa bahwa kalau kita melihat kenaikan harga minyak goreng dan juga kelangkaannya ini terjadi sejak bulan November 2021, tepatnya di akhir bulan November 2021. Berarti kalau kita hitung Desember, Januari, Februari, Maret, ini sudah masuki bulan keempat setelah ada kenaikan dan juga kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Pada saat itu pemirsa, pada saat akhir November 2021 harga minyak goreng tembus Rp24.000 per liternya. Kemudian masalah ini juga seperti yang kita ketahui sampai dengan saat ini masih belum bisa terselesaikan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan ketika mendapati permasalahan ini, apa yang sudah dilakukan atau diupayakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia? Kita akan melihat ke slide berikutnya. Pada saat itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Dan kemudian ini sudah diterapkan mulai tanggal 27 Januari 2022 dan ini pun menjadi kebijakan baru ini pun menjadi dasar harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng yang baru. Berapa harganya? Kita simak lagi, kita ulas, kita flashback lagi. Untuk minyak goreng curah pemirsa, ini dihargai 11.500 per liternya. Kemudian untuk minyak goreng kemasan sederhana dihargai 13.500 per liter. Dan juga untuk minyak goreng kemasan premium dihargai Rp14.000 per liternya. Dan ini sudah diterapkan sejak tanggal 1 Februari 2022. Tetapi meskipun HET minyak goreng yang sudah diterapkan ini, sudah ditetapkan oleh pemerintah ini sudah dengan harga yang baru, tetapi masih saja ditemui di masyarakat ada pedagang yang menjual minyak goreng dengan harga di atas ketentuan dan ketetapan pemerintah. Dan pemirsa, setelah ada berbagai kebijakan itu, apa yang menjadi outputnya, apa menjadi hasilnya? Kita simak pernyataan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi berikut ini. Bapak dan Ibu, kalau kita bisa lihat di sini, total ekspor atau license yang dikeluarkan pada CPO dan turunannya pada bulan pada 23 hari kemarin itu adalah 2.771.294 ton. Dengan demikian, DMO yang kita kumpulkan lebih dari 20% atau 20,7% yang berjumlah 573.890 ton. Jadi ini terkumpul dalam 23 hari, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita kasarnya ini semua RBD olein dan CPO-nya ini kita convert, ini setara dengan 2 liter untuk kebutuhan per bulannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Makanya kami selalu mengatakan bahwa ini stoknya melimpah.
Stoknya melimpah, diklaim melimpah, tetapi ternyata pada kenyataannya pemirsa di Kendari, saya ambil contohnya, harga minyak goreng yang begitu fantastis. Per liternya bahkan dijual dengan harga Rp70.000. Ingat, tadi adalah pantauan atau patokan harganya Rp11.500, Rp13.500, dan Rp14.000. Ini dijual Rp70.000 per liter. Sangat jauh terpautnya. Kemudian ini sudah menurut masyarakat setempat, ini sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir, dan bahkan untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng, masyarakat setempat ini harus mengantri cukup lama, durasinya antara 1 sampai dengan 2 jam. Bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang sudah mengantri lama tidak mendapatkan minyak goreng yang ia harapkan. Nah, muncul sebuah pertanyaan pemirsa, ada 2 permasalahan di sini, mahal dan langka. Kita akan bedah satu persatu. Kenapa harga minyak goreng ini bisa mahal? Kita akan lihat datanya. Ini disampaikan oleh Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Setidaknya ada 4 hal yang menurut Kemendak ini menjadi penyebab harga minyak goreng mahal di Indonesia. Yang pertama, harga minyak internasional naik signifikan. Yang kedua, volume panen sawit semester kedua 2021 ini turun. Dan yang ketiga adalah permintaan CPO untuk industri biodiesel mengalami kenaikan, dan adanya gangguan logistik akibat pandemi. Ini adalah 4 penyebab menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengapa harga minyak goreng bisa mahal. Berikutnya, kenapa minyak goreng bisa langka? Ini dia, kita akan simak datanya di slide berikutnya. Ada 3 hal pemirsa, ini dikatakan oleh Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan IG Ketut Astawa, yang mengatakan bahwa pada praktiknya di lapangan itu ada terjadi penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dan juga menurutnya ada juga kalangan masyarakat yang membeli ketika berhasil mendapatkan minyak goreng, mendapat pasokan minyak goreng, ia membeli dengan jumlah yang cukup besar di luar kebutuhan. Tetapi untuk alasan ini bisa dipertanyakan, bukankah sebetulnya masing-masing toko ini sudah menetapkan pembatasan tertentu? Misal di satu supermarket menentukan per orang hanya bisa membeli 1 liter atau 2 liter saja. Jadi alasan ini cukup dipertanyakan. Berikutnya yang ketiga adalah ada oknum yang menyelundupkan jual minyak goreng ini ke luar negeri. Jadi ia melihat bahwa harga minyak internasional sedang mengalami kenaikan sehingga diselundupkan dan dijual ke luar negeri untuk meraup untung yang cukup signifikan. Berikutnya pemirsa, tentu masyarakat berharap ada solusi secepatnya yang bisa diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan simak bersama pernyataan dari Pramono Anung berikut ini. Ya, pada prinsipnya Bapak Presiden pada setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut dengan minyak goreng. Dan beliau sangat memahami terhadap persoalan ini. Beliau juga memotret dan kemudian juga beliau segera akan memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Karena hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini. Iya, kan yang menjadi persoalan sebenarnya terhadap minyak curah dan juga minyak kemasan. Kurang lebih jumlahnya 9 juta per tahun. Dan ini dilihat dari total produksi kita yang hampir 50 juta, kan hampir 26 sampai dengan 28 juta itu diekspor. Sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita. Tentu ini menjadi hal yang miris, bahkan cenderung memalukan pemirsa, karena Indonesia adalah negara penghasil CPO terbesar di dunia, namun kini justru mengalami kelangkaan minyak goreng dan juga mahalnya minyak goreng. Masyarakat sudah terlalu gerah mengalami persoalan stok dan harga minyak goreng yang tidak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Jadi, Pak Jokowi, solusi dari Anda soal minyak goreng betul-betul ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mohon diingat, sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan, kemudian Lebaran, yang biasanya diiringi peningkatan permintaan berbagai komoditas termasuk minyak goreng. Demikian fact check untuk kali ini. Reza, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Reno Reksa atas pemaparan komprehensifnya dalam fact check.